Gua itu ketua geng motor King Cobra. Tahu kan? Pernah denger kan? Tatapan Aras semakin tajam. Dan jaket pria itu ditarik semakin kuat. Lo Sony? Ampun lagi-lagi San. Pria itu langsung memohon-mohon pada Aras untuk dimaafkan. Makanya jangan sok jadi orang. Sini jaket lo. Ucap Aras. Dia menarik jaket dan si pria itu terpaksa melepasnya. Itu jaket komunitas, San. Gue gak punya duit buat beli lagi. Ucap si pria itu. Aras menahan tawa saat melihat tato di lengan kanan pria itu. Itu tato gambar singa apa kucing? Terus ada tulisan doa mama. Kayak truk aja. Tapi bagus deh lo ingat nyokap lo. Tapi kalau lo sampai menato dengan menyebut nyokap lo, itu artinya lo sayang banget kan? Iya sayang, San. Kalau lo sayang, gak usah ikut geng-geng N kayak gini deh. Lo itu masih muda. Kerjalah yang benar. Gak usah ikut begituan. Sok nasehatin. Lo aja ketua geng King Cobra. Udah sana pergi. Gak usah ganggu orang lagi. Awas kalau lo berani ganggu. Lo tahu gak neraka di mana? Aras melempar jaket ke muka pria itu. Ampun San. Gak San. Gak tahu San. Pria itu lari terbirit-birit setelah mendengar ancaman Aras. Sejak kapan nama kakak berubah jadi Sony? Tanya Naura. Sejak hari ini sayang. Ucap Aras sambil tertawa. Gak boleh bohong lo kak. Gak apa-apalah demi istri tercinta. Tapi emang King Cobra itu Adara, aku kenal baik sama si Sony. Tapi udah lama hilang kontak sih. Oh gitu? Ada-ada aja. Emang kalau ikut geng motor itu sudah berasa hebat gitu? Padahal mereka banyak merugikan orang. Gerutu Naura. Udah biarin aja. Entar juga sadar kalau udah kena batunya. Aras kemudian duduk di kursi berhadapan dengan istrinya yang sedang menyiapkan teh cup pesanan pembeli dari dalam-dalam but. Makasih. Ucap Naura pada pembeli. Ya didoakan saja semoga dapat hidayah ya kak. Oh ya ngomong-ngomong kakak ngapain kesini? Tumben nyamperin aku kesini? Tanya Naura. Karena belum ada pembeli lagi, dia jadi bebas mengobrol dengan suaminya. Iya aku tahu kalau jam segini kamu pasti di kedainya Rani. Cuma mau minta pendapat kamu aja. Menurut kamu dari bodinya mobil ini bagus gak? Tanya Aras sambil menunjukkan gambar mobil pickup pada Naura. Mana coba lihat. Naura mengambil ponsel Aras dan mengamati foto mobil pickup yang tadi disurvei oleh Aras. Gimana? Kalau kamu oke, aku ambil. Soalnya kata Yos mesinnya bagus. Dirawat sih kayaknya sama yang punya. Cuma bodinya emang gak terlalu bagus ya. Kalau masalah bodi sih gak masalah. Yang penting mesinnya kak. Harus pinter milih barang bekas. Apalagi kayak mobil ini. Kalau mesin bagus, ya aku sih oke aja kak. Pokoknya ikut kata Kak Yos saja yang tahu mesin. Ucap Naura. Dia lalu mengembalikan handphone suaminya. Ya sudah kalau begitu, aku ikut kamu aja. Kalau kamu oke, aku juga oke. Takutnya udah aku beli tapi kamu gak suka. Ucap Aras. Ya udah sana dibeli aja. Bismillah aja semoga mobilnya beneran bagus dan awet kak. Ucap Naura. Ya sudah. Aku jalan dulu ya. Tapi aku khawatir ninggalin kamu sendirian. Takut kamu digangguin kayak tadi lagi. JPP. Kalau aku diganggu aku teriak aja. Hehehe. Teriak kalau didengar orang. Kalau nggak gimana? Minta pertolongan sama Allah. Karena hanya pada Allah lah tempatku berlindung. Hayo kakak mau gimana lagi? Ya sudahlah. Aku pergi ya. Semoga jualannya Rani laris. Amin. Naura hanya bisa memandangi punggung suaminya yang kian menjauh. Rasanya masih kangen. Naura melamun sampai tidak menyadari kehadiran Rani. Lah, kamu ngelamunin apa sih? Sampai aku panggil udah 3.000 aliga denger juga. Rani langsung duduk di kursi luar. Sedangkan Naura sedang berada di dalam but.
Oh, Teh Rani. Gak kok. Cuma ngelihat ke Aras pulang. Tadi ke Aras kesini Teh. Dia cuma mau nunjukin ke aku kalau dia udah dapat pick up. Pick up? Mau ngapain, Ra? Tanya Rani. Ke Aras butuh pick up Teh. Buat angkut barang ke warung. Ya daripada ke Aras naik motor. Toh bisa buat operasional juga. Angkut basreng juga bisa. Kenapa gak beli mobil aja, Ra? Kan lebih enak dan nyaman. Buat apa, Teh? Kita pilih pick up karena saat ini butuhnya emang itu buat mempermudah pekerjaan. Oh gitu ya, Ra? Oh ya, Teh, tadi ada pesanan 200 cup teh ukuran 8 ons buat besok. Bisa kan? Apa, Ra? Aku gak salah dengar? Ucap Rani. Dia terlihat kaget tapi juga bahagia karena mendapat banyak pesanan. Alhamdulillah, Teh. Naura tersenyum mengingatkan. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih ya, Ra. Kamu udah bantu aku. Rani terharu sampai matanya berkaca-kaca. Sama-sama, Teh. Aku gak bantu apa-apa, Teh. Cuma bantu jagain aja. Terus ada ibu-ibu yang pesan. Saya suruh kasih DP, Teh. Ini biar sama-sama enak aja. Jadi penjual dan pembeli sama-sama menjaga kepercayaan dan tanggung jawab. Oh gitu ya, Ra? Aku kadang gak enakan. Dalam bisnis harus begitu, Teh. Harus sama-sama jelas dan ridho kan? Kalau udah dikasih DP kan kita tenang. Udah pasti orangnya mau ngambil. Tapi kalau gak dikasih DP kita was-was. Takut udah disiapin tapi gak jadi. Kalau gak jadi apa kita sebagai penjual boleh mengambil, Ra? Ada beberapa pendapat ulama sih tentang ini. Ada yang boleh, ada yang gak. Panjang kalau dijelasin. Bisa baca di Google. Intinya DP atau uang muka atau urbun itu ditentukan memang harus lebih sedikit dari total keseluruhan harga. Aku ambil 50% tadi, Kak. Ditentukan pula batas waktu pengambilan. Yaitu besok. Kalau misal pembeli gak jadi melunasi ya, kita boleh mengambil uang muka. Karena barang sudah disiapkan. Tapi dalam hal ini, jika penjual mau mengembalikan uang muka pada pembeli, akan lebih besar pahalanya, Teh. Gitu loh. Maaf kalau aku salah. Itu yang pernah aku pelajari waktu sekolah dulu. Guruku juga mengajari jual beli dalam Islam di luar mata pelajaran utama. Jadi agak lupa-lupa ingat. Hehehe. Aku gak pernah belajar tentang jual beli yang ada kaitannya dengan uang muka, Ra, makanya aku gak ngerti. Ya udah kalau gitu aku besok harus siapin dan gak boleh ngecewain yang beli. Harus tepat waktu. Dan semoga pembelinya datang untuk melunasi. Amin. Dituduh merusak harga. Naura senang melihat perkembangan usaha Rani yang selalu diberi kelancaran oleh Allah. Ini memang rezeki Rani dan anaknya. Sampai 1 bulan berjalan, penjualan selalu mengalami peningkatan. Naura akan selalu membantu semampunya. Karena dia tahu tidak mudah untuk bisa tetap bertahan dan berdiri tegak seperti Rani. Di tengah ketidakpastian akan rumah tangganya. Bahkan sekarang Rani tidak pernah menyebut Arfan. Dia selalu membicarakan usaha dan kehamilannya saja. Selalu optimis dan bahagia. Itu memang yang diinginkan keluarga. Teteh pesanan hari ini biar ke Aras yang kirim. Jam 2 ke Aras sudah pulang. Biar diantar pakai pickup aja, Teh. Lumayan jauh kan tempatnya. Ucap Naura sambil menata pesanan teh cup ke dalam kardus. Gang repotin, Ra? Enggak kok, Teh. Tadi aku udah telepon ke Aras. Dia bisa katanya. Ini sudah on the way dari warung. Mau pulang dulu nurunin perlengkapan, terus baru ke sini. Ya, Ra, nggak apa-apa. Masih ada 1 jam lagi kok. Makasih ya. Kalian semua sudah bantu aku. Gak kebayang kalau gak ada kamu dan Aras. Pasti aku kerepotan sendiri. Ucap Rani. Sama-sama, Teh. Namanya saudara harus saling bantu. Alhamdulillah sudah selesai. Tinggal nunggu ke Aras datang. Iya, alhamdulillah. Kayak mimpi bisa dapat pesanan 500 cup ya, Ra. Untungnya gak pakai es. Jadi gak terlalu repot. Ya, Teh. Alhamdulillah, semoga kedepannya lebih laku lagi. Naura duduk selonjoran di depan kedai Rani. Dia sedang menunggu Aras datang. Amin. Minum dulu, Ra.
Rani memberikan segelas es teh cup jumbo pada Naura. Teteh repot-repot. Aku bisa bikin sendiri, ucap Naura. Dia lalu menusuk tutup cup dengan sedotan, lalu meminumnya. Rasanya sangat segar di tengah cuaca panas seperti ini. Gak apa-apa kok. Itu dia Aras. Sudah datang. Rani berdiri setelah melihat Aras datang mengendarai pikap. Biar aku aja yang angkat teh. Teteh duduk aja, ucap Naura. Yara, makasih ya. Rani hanya bisa melihat Naura dan Aras saling bekerja sama membantunya. Sungguh dia merasa iri dengan kebersamaan Aras dan Naura. Tapi dia berusaha untuk melupakan semua itu. Menghilangkan penyakit hati agar tidak mengganggu pikirannya. Melihat Naura mengangkat kardus, terselip doa untuk Naura agar Naura bisa segera hamil lagi. Mana alamatnya, Wan? Tanya Aras setelah selesai mengangkat dan menata kardus di bagian belakang pikap. Oh ya, Rash. Maaf sampai lupa. Rani mengambil kertas dan menuliskan alamatnya di sana. Perum Taman Sejahtera Sentosa nomor 15. Ucap Aras saat membaca alamat yang diberi oleh Rani. Hati-hati ya, Kak. Ucap Naura. Iya. Nanti aku langsung pulang ya. Gak mampir ke sini lagi. Nanti aku kalau pesanan sudah selesai diantar. Ucap Aras sebelum pergi. Ya, Rash. Makasih. Ucap Rani. Setelah pesanan sudah diantar Aras, Rani dan Naura duduk di depan kedai sambil menunggu sampai ada pembeli datang. Dan 5 menit kemudian, ada seorang pembeli yang datang. Alhamdulillah. Gumam Rani. Dia pun berdiri untuk melayani. Mbak, maaf saya mau ngomong. Ucap seorang wanita yang Rani kira mau membeli. Ya Bu, silakan. Mau pesan varian apa? Saya kesini gak mau beli. Tapi mau peringatkan mbaknya. Ucap wanita itu. Mendengar gertakan wanita itu, Naura pun akhirnya berdiri. Ingin tahu ada apa sebenarnya. Mau peringatkan apa, Bu? Tanya Rani dengan raut wajah cemas. Dia tahu akan ada masalah setelah ini. Mbak, kalau jual teh cup yang ukuran 8 ons berapa? 1.250, Bu, minimal 100 cup. Kalau kurang dari itu 1.500. Jawab Rani. Pantes pada lari ke sini. Saya jadi sepi pesanan gara-gara kamu. Kamu itu orang baru tapi ngerusak harga ya. Di sini tuh pasarannya 1.750 sampai 2.000. Kamu datang-datang malah ngerusak harga. Jahat banget kamu jadi orang. Ucap wanita itu dengan tatapan tajam. Maaf Bu, saya tidak tahu kalau di sini pasarannya segitu. Saya kalau udah untungnya sudah. Gitu aja Bu, benar. Saya tidak ada maksud merusak pasar sini. Ucap Rani. Dia ketakutan. Pokoknya saya gak mau tahu ya. Mulai hari ini dirubah harganya. Samain dengan yang ada di daerah sini. Biar gak mati semua usahanya gara-gara kamu. Ucap wanita itu. Rani lalu diam. Dia hanya mengangguk saja saat wanita itu terus mengoceh. Tapi Naura tidak tinggal diam Rani dimarahi seperti itu. Maaf Bu kalau saya ikut bicara. Di sini ada berapa orang yang jual teh seperti ini? Apa ada standar harga untuk harga jualnya? Tanya Naura. Ada banyak. Kamu aja yang gak tahu. Ya berapa Bu? Wanita itu diam. Terlihat memikirkan sesuatu. Mungkin menghitung yang jualan sama dengannya. Sebelumnya kami minta maaf kalau memang sudah menetapkan harga di bawah pasar sini. Tidak ada maksud untuk merusak harga kok Bu, kalau Ibu bisa menunjukkan semua UMKM yang jualan teh cup dan ada standar harganya. Baik kami akan ikut. Ada Bu? Tanya Naura lagi. Nanti saya buatkan. Ucap wanita itu. Lo berarti belum ada? Wanita itu tampak gelagapan. Dia kehabisan kata untuk menjawab pertanyaan Naura.
rumah ibu di mana? Nanti saya ikut. Lalu kita survei semua orang yang jualan teh. Gimana, Bu? Kami akan dengan senang hati menyamakan harga kalau memang di sini harganya segitu. Sama, rumah saya jauh. Gak apa-apa, Bu. Saya sekalian silaturahmi kok. Gak usah. Maaf, Bu. Rezeki itu datangnya dari Allah. Allah membagi rezeki kepada semua makhluknya. Kalau teteh saya banyak pesanan itu bukan hanya karena harga jualnya yang dibawa pasar seperti kata ibu. Tapi ini rezeki dari Allah. Allah yang menggerakkan hati orang untuk memesan pada teteh saya. Banyak orang yang jualan dengan harga murah tapi dia mengeluh sepi. Sebaliknya banyak yang jualan dengan harga mahal tapi laris. Semua itu karena Allah yang menggerakkan, Bu. Kamu laris makanya bilang begitu. Coba kalau sepi kayak saya, pasti ngomongnya beda. Ucap wanita itu lagi. Kalau sepi kami pasti akan introspeksi, Bu. Apa ada yang salah dengan jualan kami atau diri kami? Kami tidak akan sibuk menyalahkan orang lain. Lebih baik memperbaiki kualitas produk dan kualitas diri daripada mencari kesalahan orang lain. Insya Allah rezeki akan mendekat. Sok-sok kamu ngajarin orang tua. Jadi kamu nganggap saya mencari kesalahan kalian? Pokoknya saya gak mau tahu. Kalian harus naikin harga kalian sama seperti saya. Wanita itu langsung pergi dari kedai Rani. Allahu yahdik. Doa Naura. Dia tidak mau melanjutkan. Dia justru mendoakan agar Allah memberi hidayah pada wanita itu. Gimana, Ra? Tanya Rani. Nanti coba aku survei dulu ya, Teh. Kalau memang benar ucapan ibu itu, kita samakan saja. Insya Allah rezeki sudah diatur sama Allah kok. Sabar ya, Teh. Gak usah sedih. Ibu hamil harus bahagia. Oke. Hampir putus asa. Naura dan Aras sudah survei ke sekitar tempat tinggal mereka. Karena kedai Rani memang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Baru ada 3 usaha rumahan yang membuat pesanan teh cup. Karena tidak mungkin mereka menjelajah seluruh daerah Cikarang. Hanya mengambil sampel terdekat saja. Ternyata harga yang ditetapkan juga bervariasi. Tidak seperti yang diucapkan oleh wanita yang tadi marah-marah di kedai Rani. Memang ada yang jual lebih tinggi dari Rani. Ada juga yang sama. Tidak ada standar harga untuk menjual teh. Orang mau jual berapa aja juga bebas, Mbak. Kita gak ada standar harga. Emang ada persatuan penjual teh cup. Padahal yang jual juga cuma beberapa orang aja kok. Pembeli kan udah pinter. Udah bisa milih. Yang mahal belum tentu kualitas baik, yang murah juga belum tentu gak enak. Jual teh itu gampang-gampang susah. Salah seduh, rasanya bisa beda. Beda merek teh, beda rasa. Ucap salah satu penjual yang tadi ditemui Aras dan Naura. Setelah dapat masukan, akhirnya mereka bilang ke Rani untuk tidak usah memikirkan hal ini. Agar tidak mengganggu kehamilannya juga. Setiap usaha pasti ada aja orang yang tidak suka, Teh. Fokus saja sama yang Teteh kerjakan. Anggap saja ini ujian untuk menguatkan mental Teteh. Emang orang jualan itu mentalnya harus kuat, Teh. Pesan Naura sebelum dia pulang. Dia sudah menceritakan semua temuannya pada Rani. Makasih ya, Ra. Alhamdulillah aku lebih tenang sekarang. Ucap Rani dengan mata berkaca-kaca. Matanya terlihat sembab karena tadi dia sempat menangis setelah dimarahi wanita yang tidak dikenal itu. Alhamdulillah sama-sama, Teh. Kami pulang dulu ya, Teh. Teteh istirahat. Udah malam ini. Naura tak lupa mengusap-usap perut Rani sebelum pulang. Selain untuk memberi semangat, juga terselip doa agar dirinya bisa ketularan hamil juga. Ra, Mama punya roti banyak nih. Bawa pulang ya. Ucap Novia. Dia setengah berlari menghampiri Aras dan Naura di teras. Alhamdulillah dapat oleh-oleh. Makasih ya, Ma. Iya sama-sama. Makasih ya udah bantu Rani. Ucap Novia. Iya, Ma, sama-sama. Aras dan Naura lalu pulang. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Capek rasanya. Apalagi Aras yang sudah bangun dari jam 3 pagi dan sampai sekarang belum istirahat. Home.
Langsung pulang ya, Rah. Aku udah ngantuk banget. Ucap Aras sambil mengendarai sepeda motor. Iya, Kak. Kita langsung pulang. Besok juga kakak bangun pagi-pagi. Harus istirahat ya. Biar gak kecapean. Tenang aja, nanti aku pijitin sampai tidur. Home, oke, Rah? Setelah sampai rumah, Naura menyiapkan air putih hangat untuk diminum suaminya. Ya, Aras sedang menghindari yang manis-manis sebelum tidur. Kecuali istrinya. Kalau untuk istrinya dia tidak bisa menghindar. Astagfirullah, Naura, kenapa harus pakai baju dinas di saat yang tidak tepat? Ucap Aras. Ya kan malam Jumat. Biasanya kan? Tapi aku ngantuk dan capek, sayang. Ucap Aras. Tapi tangannya tergoda untuk menarik salah satu tali baju dinas Naura. Ya udah, kita tidur aja. Yang penting aku nawarin ya. Secapek apapun kalau lihat yang begini mana bisa nolak. Rah, ini malam Jumat kan? Besok aku gak ke tempat giling kan, libur. Mata Aras yang tadinya sudah 5 watt kini naik jadi 20 watt karena melihat Naura memakai baju dinas malam yang uduhai semriwing. Aras pun langsung tancap gas setelah berdoa sebelumnya. Berdoa agar kali ini ada satu sperma bagus yang bisa menembus pertahanan sel telur. Udah ya, Rah, sekali aja deh kali ini. Udah capek. Ucap Aras setelah menyelesaikan satu rondenya. Dia tiduran di sebelah Naura. Mandi dulu, Kak. Besok aja deh. Udah ngantuk berat. Kamu sih mancing-mancing. Kucing dipancing ikan ya pasti dilahap-lah. Gruk, gruk. Yalah. Udah tidur. Cepet amat. Jorok nih ke Aras. Masa gak mau mandi? Naura menutup tubuhnya dengan selimut. Dia mencari bajunya yang entah ada di mana tadi. Rupanya ada di bawah Aras. Naura tidak bisa menariknya karena takut mengganggu tidur Aras. Dia pun langsung masuk ke kamar mandi. Mandi junub agar besok bisa salat tahajud. Hari Jumat adalah hari libur untuk Aras. Dan setiap Jumat dia manfaatkan untuk mengerjakan skripsinya. Seperti pagi ini dia harus ke kampus karena ada bimbingan dengan salah satu dosen pembimbingnya. Pulang dari kampus, Aras terlihat lesu. Naura yang baru selesai lift pun penasaran dengan sikap suaminya yang tampak murung setelah pulang dari kampus. Gimana, Kak, tadi bimbingannya? Belum account lagi, Rah. Udah habis berapa rim kertas nih dicoret-coret mulu. Ada aja yang harus direvisi. Kenapa gak sekalian minggu kemarin aja sih? Ngeselin banget tuh dosen. Cuma kesalahan titik koma aja jadi masalah. Gerutu Aras. Dia bersandar di kursi sambil memijit keningnya. Sabar ya, Kak. Mungkin dosen kakak hanya ingin yang terbaik buat kakak. Harus banyak tantangan biar bisa lebih sabar lagi. Semangat, Kak! Naura mengepalkan dan mengangkat tangannya untuk memberi semangat pada suaminya. Kamu kayak supporter bola aja, Rah. Aras akhirnya bisa tersenyum. Dia mengecup pipi Naura dengan cepat. Ih, bau jigong. Biarin, bau jigong juga suamimu. Enggak, aku berhenti kuliah aja apa ya? Kayaknya cuma buang-buang waktu. Ucap Aras. Mulai lagi deh. Jangan, Kak. Kakak gak ingat orang tua kakak? Ingat. Namanya Indra sama Novia. Bukan itu. Bercanda waelah si kakak ini. Maksudku yang nyekolahin kakak itu kan orang tua kakak. Kebahagiaan orang tua salah satunya adalah bisa menyekolahkan anak sampai setinggi mungkin dan bisa melihatnya di wisuda. Itu kebanggaan untuk orang tua, Kak. Lakukanlah karena ingin berbakti kepada mereka, Kak. Gitu ya? Padahal aku udah punya usaha. Apa gak cukup buat mereka bangga? Beda, Kak. Menyekolahkan anak itu tanggung jawab orang tua. Jadi aku rasa mereka akan sangat bahagia saat bisa melihat kakak bisa selesai kuliah. Tidak berhenti di tengah jalan. Ingat berapa rupiah yang orang tua kakak keluarkan untuk biaya kuliah kakak? Apa kakak masih bisa egois untuk gak lanjutin kuliah? Kalau bisa tukeran. Juga aku mau gantiin kakak. Aku tuh pengen banget kuliah. Tapi waktu itu keburu kita kena fitnah. Padahal bapak ibu lagi ngusahain biaya untuk kuliah.
Aku juga merasa bersalah. Kamu mau kuliah, Ra? Pengen sih kalau ada kesempatan, tapi udah nanggung jadi ibu rumah tangga. Kakak aja lah yang kuliah. Jadi harus selesai ya, biar orang tua kakak gak kecewa. Biarpun kakak udah menikah, gak ada salahnya memberi mereka kebahagiaan melihat kakak bisa diwisuda. Niatkan semua karena Allah. Insya Allah akan mudah. Yakin? Oke. Oke, bos. Siap, bos Naura. Ya sudah, aku akan tetap semangat meski harus dicoret-coret terus. Cuma kertas saja kan yang dicoret. Asal bukan namaku aja yang dicoret dari hati kakak. Hehehe. Biniku bisa gombal juga ternyata. Ya gak akan dicoret lah. Kan aku yang mengukir indah namamu di hatiku. Ciah, hehehe. Diundang acara reuni. Naura dan Aras menjalani hari-hari mereka dengan rasa syukur. Bersyukur karena sudah sampai di titik ini. Kalau diingat-ingat lagi tentang ujian yang pernah dijalani, kadang mereka tidak percaya kalau ternyata bisa melewati semuanya. Kadar ujian hidup setiap orang beda-beda. Tergantung kemampuan. Dan Allah tidak akan membebani dengan ujian melebihi kemampuan. Alhamdulillah ada satu toko grosir snack kiloan yang minta dikirimin sampel produk basreng kita, Kak. Ucap Naura setelah menerima telepon dari toko tersebut. Alhamdulillah. Aku nanti akan ke sana ngasih sampel. Semoga mereka cocok dengan semua varian. Amin. Ayo minum dulu, Kak. Kakak pasti capek ya habis jualan? Tanya Naura. Ya pasti, Dang. Tapi capeknya udah hilang sekarang. Kok bisa? Naura mengambilkan minum untuk Aras. Ya soalnya udah ketemu kamu. Hilang deh capeknya. Teriak Aras dari ruang tamu. Hush! Jangan kenceng-kenceng. Naura tersenyum mendengar gombalan Aras. Suaminya memang selalu tahu bagaimana cara membangkitkan semangatnya. Gak apa-apa. Biar si Mamat kebelet nikah juga nanti kalau dengar. Hehehe. Kalau Bu Nur yang dengar, apa Bu Nur juga mau nikah lagi, Mas? Celetuk Bu Nur dari teras. Ternyata dia mendengar ucapan Aras. Bu Nur ini. Jangan nguping, Bu. Bahaya. Nanti Bu Nur malah mau tukar tambah suami lo. Hehehe. Walah Mas Aras ini bisa aja. Udah tua, Mas. Gak usah tukar tambah, Mas. Ganti spare part aja lah. Hehehe. Waduh. Bu Nur ini bisa aja. Aras dan Naura tertawa mendengar ucapan Bu Nur. Bisa bercanda seperti ini setiap hari adalah salah satu nikmat yang Allah beri. Jadi lelah seberat apapun hilang kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Termasuk karyawan yang baik seperti yang Aras dan Naura miliki sekarang. Aku minum ya? Ucap Aras. Iya, Kak. Naura memandangi wajah lelah suaminya. Meski berkeringat, Aras terlihat sangat tampan di matanya. Kadang seperti mimpi Naura bisa menikah dengan Aras. Dan bisa di titik ini sekarang. Kenapa liatin aku terus? Aku ganteng ya? Tanya Aras. Hehehe. Gak apa-apa. Pede banget merasa ganteng. Gak ada orang ganteng yang mengaku ganteng. Kalau ada fix dia bukan orang ganteng yang sebenarnya. Jawab Naura sambil tersenyum. Iya sih. Emang gak ada maling yang mau ngaku. Kalau ngaku ya penjara penuh. Hehehe. Ayo ngaku aja. Iya. Enggak. Jawaban pertama yang dipakai. Hehehe. Aras merangkul mesra Naura. Sampai keduanya sangat dekat. Hampir saja Aras mencium pipinya. Tapi terhenti saat ada yang memanggilnya. Maaf Mbak Naura, ada tamu. Ucap Mamat dari ambang pintu. Iya Mat. Siapa? Tidak tahu, Mbak. Cewek cakep. Nanti kenalin ya Mbak. Mama langsung kembali ke ruang produksi setelah memberitahu Naura. Siapa ya Kak? Naura lalu berdiri. Hendak menemui siapa yang datang. Temui aja dulu. Rani kali.
Terani pasti masih di kedai lah kalau jam segini. Udah sana cepat keluar. Temui tamumu dulu. Untung cewek. Kalau cowok biar aku yang temuin. Naura baru saja mau keluar. Tapi ternyata tamunya itu sudah menghampirinya lebih dulu. Naura pun kaget dibuatnya. Bagaimana bisa perempuan ini datang ke rumahnya? Assalamualaikum Naura. Ucap wanita itu sambil melirik suami Naura yang duduk di ruang tamu. Waalaikumsalam. Syakila. Kok tahu rumahku? Tanya Naura. Ya Syakila yang datang. Dari Adisti Dang. Gede juga rumah murah. Salah rumah suamimu. Ucap Syakila sambil tersenyum sinis. Ada apa ya, Sa? Mau nganterin undangan reuni SMP? Cuma yang udah sukses saja lo yang diundang. Ya bukan apa-apa sih. Takutnya yang belum sukses nanti malah minder kalau gabung sama kita. Ucap Syakila. Suruh duduk, Ra. Ucap Aras. Aras menoleh ke ambang pintu. Dan dia kaget karena ada Syakila di rumahnya. Iya, Kak. Duduk, Sa. Ucap Naura sambil mempersilakan Syakila duduk. Aku masuk dulu ya. Ucap Aras. Gak usah, Rash. Di sini aja. Mau kemana sih? Kita kan saudara. Ikutan ngobrol aja. Nanti aku ganggu kalian. Gak kok. Kamu gak ganggu. Tatapan mata Syakila pada Aras membuat Naura cemburu. Entah apa maksud Syakila sebenarnya. Aras pun duduk di samping Naura. Bukan ingin tebar pesona dengan Syakila. Tapi dia ingin melindungi istrinya dari kadal betina. Ini undangannya. Syakila meletakkan undangan reuni di depan Naura. Makasih. Naura mengambil dan membaca tulisan reuni di bagian depan. Tapi tidak ada keinginan untuk membukanya. Kamu harus bersyukur bisa dapat undangan ini. Aku loh yang rekomendasiin kamu buat diundang. Rekomendasi buat apa? Celetuk Aras. Ya karena Naura kan sekarang udah nikah sama orang kaya. Jadi dia udah kaya sekarang. Ya walau cuma nebeng. Tapi kan intinya dia sekarang udah kaya. Jadi bisa kita undang reuni. Oh jadi hanya orang kaya aja yang bisa ikut? Tanya Aras. Dia masih berusaha untuk tenang. Ya Rash. Ya gimana ya kalau orang menengah bawah diundang juga kasihan. Nanti mereka minder. Terus tujuan reuni itu apa? Pamer kekayaan? Tanya Aras. Ya agak juga sih. Tapi takutnya gak nyambung gitu omongannya. Ucap Syakila. Kalau kamu ngundang aku juga gak bakal nyambung juga sama kalian, Sa. Jadi kayaknya percuma kalau ngundang aku. Ucap Naura. Siapa bilang? Jangan merendah, Rah. Kamu udah jadi orang kaya kok. Mindsetnya diubah ya. Itu namanya kamu gak menghargai suamimu. Harus memperlihatkan kalau kamu itu bangga sama suamimu. Walau nebeng, tapi jangan kelihatan banget nebengnya gitu, Rah. Maaf, Syakila. Naura itu bukan nebeng kekayaan seperti yang kamu bilang tadi. Kami benar-benar memulai dari nol. Dan istriku ini pekerja keras. Usaha basreng kami ini dia yang handle semua di rumah. Jadi aku marah ya kalau kamu katain istriku nebeng lagi. Kau tegur Aras. Aps. Maaf Rash. Gak usah emosi. Emang suami harus melindungi istri. Aku salut sama kamu. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Jangan lupa dateng ya Rah. Kita tunggu loh. Siapa tahu dari reuni kamu bisa dapat relasi baru buat ngembangin usaha. Bantu suamimu Lara, cari relasi sebanyak-banyaknya. Udah ya? Assalamualaikum. Syakila berdiri lalu menyalami Aras dan Naura. Syakila sudah paham. Aras pasti hanya akan menangkupkan kedua tangannya. Kamu mau datang? Tanya Aras setelah Syakila pulang. Enggak, Kak. Enggak selera. Memang sih kita itu dianjurkan untuk bersilaturahmi. Dan katanya reuni itu salah satu tujuannya adalah menyambungkan silaturahmi. Tapi itu salah satu. Masih ada sisa 9 tujuan lain. Entah apa.
Tapi dari ucapan Shakila tadi udah jelas deh kayaknya. Kalau hanya orang kaya yang datang berarti ya tujuannya pasti beda. Aku memilih menghindari lingkaran seperti itu, Kak. Ya sudah. Tapi apa kamu gak pengen ketemu teman-temanmu? Aku gak apa-apa kok kalau kamu punya banyak teman. Buat apa punya banyak teman tapi mengajak pada keburukan? Kita kan juga dianjurkan untuk memilih teman yang baik. Supaya kita bisa punya tujuan yang sama. Yaitu mencari ridho Allah. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya sudah. Itu terserah kamu. Tapi kalau kamu datang pun gak apa-apa, Ra. Kamu datang dan kasih tausiah ke mereka. Siapa tahu bisa sadar. Hehehe. Lebih baik diblokir. Naura memutuskan untuk tidak mendatangi acara reuni SMP-nya. Bukan karena takut dipermalukan Shakila seperti beberapa tahun yang lalu. Tapi dia pikir akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya ketika dia hadir di acara seperti itu. Meski berusaha bersangka baik, tetap saja jatuhnya akan tetap adu nasib. Saling membandingkan kesuksesan yang satu dengan yang lain, yang pada akhirnya tidak bersyukur dengan hidupnya sendiri. Akhirnya Naura mantap tidak ikut. Kenapa Adisti ngasih nomorku ke Shakila sih, Kak? Gerutu Naura saat membaca pesan di ponselnya dan ternyata di situ tertulis nama Shakila. Beneran? Minta digetok tuh Adisti. Awas saja nanti kalau ketemu. Berani banget ngasih nomor kamu tanpa izin. Ucap Aras. Dia terlihat emosi saat ada yang berusaha mengganggu istrinya. Jangan, Kak. Orang seperti Shakila itu bisa aja bohong. Mungkin dia diam-diam nyari nomorku di ponsel Adisti. Kita tanya Adisti dulu. Gak mungkin, Ra. Hapnya Adisti itu pakai kode pengaman masuknya. Jadi gak sembarang orang bisa masuk kalau bukan dia yang ngasih tahu. Ucap Aras. Oh gitu ya? Mungkin Adisti gak tahu sifat Shakila yang sebenarnya. Kalau udah begini, dia akan waku terus. Dia akan maksa aku untuk ikut reuni. Dia itu pemaksa. Kalau belum dapat apa yang dia inginkan, dia akan kejar terus. Begitu sih sifatnya dulu. Astagfirullah. Aku sudah ngomongin orang. Ucap Naura menyesal dengan ucapannya. Gak apa-apa, Rah. Biar aku tahu juga seperti apa dia itu. Berani banget ganggu kamu. Bentar aku telepon Adisti. Aras mengambil ponselnya dan segera menghubungi Adisti. Des, kamu yang ngasih nomor Naura ke Shakila? Aras langsung bicara ke intinya saat Adisti menerima panggilannya. Ya, Kak. Maaf ya. Aku terpaksa. Aku awalnya gak mau karena belum izin ke Naura. Tapi dia maksa dan ngerengek-ngerengek di depan mertuaku juga. Dia akan dimanja, Kak. Aku gak enak sama mertuaku. Karena mereka juga maksa aku. Lama-lama kesel juga sama Shakila. Gemas pengen dipitas. Hih, ceroboh kamu. Sekarang dia jadi gangguin Naura, Des. Terus gimana ini? Kamu harus tanggung jawab. Blokir aja, Kak. Aras langsung menutup teleponnya sampai lupa mengucap salam. Sini HP murah. Aras mengambil handphone Naura. Mencari pesan dari Shakila lalu memblokir kontaknya. Kakak ngapain? Tanya Naura. Ngeblok. Biar dia gak ganggu kamu. Awas saja kalau masih ganggu. Gitu ya, Kak? Tapi dia tahu rumah kita, Kak. Dia pasti kesini, Kak. Aku tahu banget sifatnya. Ucap Naura. Dia membiarkan saja Aras mengambil ponselnya. Gak apa-apa. Nanti biar aku aja yang nemuin. Kalau aku udah bilang gak boleh apa dia bisa maksa. Ini udah aku blok, Ra. Ucap Aras. Ya, Kak. Makasih. Udah gak usah dipikir. Sekiranya ada yang bikin kamu kesel tinggal blok aja, Ra. Iya, Kak. Ucap Naura. Dia menurut apa kata suaminya. Tapi memang benar. Untuk apa bergaul dengan orang yang cuma bikin kesal dan sebel? Kadang kita memang harus punya sikap, Ra. Jangan serba gak enakan. Pada akhirnya merusak diri kita sendiri. Udah lupain aja masalah ini. Aku gak mau kamu terbebani cuma karena masalah sepele begini. Ya, Kak? Makasih.
Naura kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Dia dan Aras saling bekerja sama membersihkan rumah. Seperti menyapu dan mengepel lantai. Semua dilakukan hanya berdua karena mereka tidak punya asisten rumah tangga. Nanti malam mau makan apa, Kak? Aku masakin apa nih? Apa aja? Masakanmu selalu enak. Nasi goreng boleh juga. Masih ada nasi kan? Masih, Kak. Ya sudah, nanti masaknya dadakan aja sebelum makan malam. Alhamdulillah selesai. Udah, sini duduk. Tita Aras. Dia duduk di pinggir teras sambil menyelonjorkan kakinya. Menikmati suasana sore hari setelah seharian bekerja. Gimana warung hari ini, Kak? Tanya Naura. Alhamdulillah. Gak secepat kemarin sih habisnya. Tadi kan sampai jam 1 baru tutup. Biasanya sebelum zuhur udah tutup. Tapi alhamdulillah habis. Namanya jualan, Kak. Kadang ramai kadang sepi. Tapi alhamdulillah masih bisa habis. Kalau lift kamu tadi dapat berapa pesanan? 100 pesanan, Kak. Alhamdulillah. Ya sama gak seramai kemarin. Tapi segitu kan udah banyak. Sedikit banyak yang penting selalu bersyukur. Ya seperti aku yang selalu bersyukur punya kamu. Hehehe. Kakak ini bisa aja. Tukang cukur bawa palu. Aku juga bersyukur punya kamu. Hehehe. Ucap Naura. Pinter pantun juga nih, Bini. Aku juga punya pantun buat kamu. Ikan betik, ikan nila. Cakep, apa artinya, Bang? Naura tersenyum menatap suaminya. Dia senang sekali bisa bercanda seperti ini dengan Aras. Naura cantik, Aras yang punya. Hehehe. Kerjaan orang gabut ini sih. Mereka berdua pun tertawa lepas berdua. Gak apa-apa, Kak. Ini salah satu obat stres gratis loh. Kalau stres beneran mahal obatnya. Iya kayak Arfan. Gimana kabarnya ya? Semoga aja cepat sembuh, cepat pulang. Aras kembali mengingat saudara kembarnya. Amin. Iya, Kak. Kasihan Terani. Apa-apa sendiri. Tapi dia sangat kuat sekarang. Udah gak pernah ngeluh. Malah semangat banget jualan. Kadang aku sampai khawatir kalau dia jualan sendiri. Cariin karyawan lah, Kak. Nanti nunggu stabil dulu, Ra. Kalau penjualan masih bisa dihandle sendiri ya gak perlu karyawan kan? Nanti malah untungnya habis buat bayar karyawan. Tapi kalau kita pekerjakan orang lain, otomatis ada rezeki orang di situ. Insya Allah rezeki akan diluaskan juga sama Allah. Ya juga sih. Nanti aku coba tanya Rafael. Ada teman yang mau kerja gak? Rafael yang seblak viral itu, Kak? Kakak kenal? Kamu ini kalau ada yang viral selalu aja tahu. Bukan. Rafael itu yang jaga ST di warung kita. Ratno. Nama bekennya Rafael. Malu sama anak-anak sekolah katanya. Ada-ada aja tuh anak. Oh. Pantesan. Aku kan tahunya namanya Ratno. Kok jadi Rafael? Kirain mamang seblak yang lagi viral. Jadi pengen bikin seblak? Ya udah sana bikin. Aku lihat aja. Gak berani makan seblak. Ucap Aras yang kini lebih berhati-hati menjaga makanan yang masuk ke lambungnya setelah pernah mengalami sakit asam lambung. Ada tukang seblak lewat. Beneran jodoh nih. Bang seblak. Teriak Naura sambil berlari. Aras sampai tertawa melihat tingkah konyol istrinya yang kadang masih seperti anak kecil karena suka jajan. Tapi dia tidak masalah selama membuat Naura bahagia. Beberapa saat kemudian Aras berdiri saat melihat seseorang datang menghampiri Naura dan sepertinya mereka terlibat pembicaraan serius. Ngapain lagi itu kadal betina datang? Aras langsung berjalan menghampiri keduanya di pinggir jalan. Maaf aku gak bisa datang. Ucap Naura. Jangan gitu Dangkra, aku udah daftarin kamu loh. Kok gitu sih? Pakai diblokir lagi nomorku. Ucap Syakila. Dia ngotot ingin Naura datang. Ngapain kesini lagi? Kau tegur Aras. Aras? Ini Naura gak mau datang ke acara reuni. Masa nomorku juga diblokir sama dia?
Bilangin tuh sama istrimu, Rush. Aku yang blokir. Bukan Naura. Kenapa emangnya? Naura gak boleh datang. Aku yang suruh. Mau apa kamu? Kalian ini keterlaluan sekali. Awas saja ya kalau gak mau datang. Adisti akan aku buat susah di rumahku. Awas ya. Syakila yang menyebalkan. Mendengar ancaman dari Shakila, tidak membuat Aras takut